Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Rahayu. Terima kasih Anda kembali meluangkan waktu untuk podcast ini. Hari ini saya ingin membahas satu topik yang sangat sering dirasakan, tetapi paling jarang diucapkan, terutama di usia 60 tahun ke atas, yaitu rindu hubungan intim, tetapi tidak berani mengungkapkan. Banyak orang berkata, "Dok, saya masih ingin dekat, tapi saya malu. Saya takut. Saya tidak tahu harus bicara bagaimana." Rindu itu ada, bukan rindu yang liar, bukan keinginan berlebihan, tetapi rindu akan kedekatan sebagai pasangan hidup. Rindu adalah hal yang normal di usia lanjut. Pertama-tama, saya ingin meluruskan satu hal penting. Rindu hubungan intim di usia 60 plus adalah normal. Menjadi tua tidak mematikan kebutuhan untuk dicintai, diinginkan, disentuh, merasa dekat. Yang berubah hanyalah cara mengekspresikannya. Hubungan intim di usia lanjut lebih lembut, lebih emosional, lebih bermakna. Bukan soal performa, tetapi soal kedekatan dan rasa aman. Jika hari ini Anda masih merindukannya, itu bukan tanda lemah. Itu tanda Anda masih manusia seutuhnya. Mengapa banyak lansia tak berani mengungkapkan? Ada banyak alasan mengapa rindu itu disimpan sendiri. 1. Takut ditolak. Satu penolakan bisa membuat seseorang diam bertahun-tahun. 2. Malu dengan tubuh sendiri. Perubahan fisik sering menurunkan rasa percaya diri. 3. Takut dianggap berlebihan. Khawatir pasangan mengira terlalu menuntut. 4. Budaya diam. Sejak muda tidak terbiasa membicarakan keinginan intim. 5. Merasa usia sudah tidak pantas. Padahal, keintiman tidak mengenal batas usia. Semua ketakutan ini nyata dan layak dipahami, bukan dihakimi. Bentuk-bentuk rindu yang sering tidak disadari. Rindu hubungan intim tidak selalu muncul sebagai keinginan jelas. Seringkali ia muncul sebagai ingin lebih dekat secara fisik, mudah tersinggung, merasa kesepian, ingin diperhatikan lebih. Banyak orang tidak sadar bahwa yang saya rindukan bukan seks, tetapi kedekatan. Ketika rindu tidak disadari, ia sering berubah menjadi marah, diam, kecewa, menarik diri. Padahal akar masalahnya adalah kerinduan yang tidak terucap. Dampak memendam rindu terlalu lama. Memendam rindu bukan solusi jangka panjang. Dampak yang sering muncul, rasa hampa, perasaan tidak diinginkan, jarak emosional, kelelahan batin. Secara fisik bisa muncul gangguan tidur, stres, nyeri tanpa sebab jelas. Tubuh menyimpan apa yang hati pendam. Hubungan yang sehat membutuhkan ruang untuk jujur secara lembut. Kesalahan umum saat mengungkapkan keinginan. Ketika akhirnya memberanikan diri, banyak orang justru melakukan kesalahan ini. Mengungkapkan saat emosi tinggi, menyampaikan dengan nada menuntut, membandingkan dengan masa lalu, langsung menyinggung hal sensitif. Kalimat seperti, "Kamu sudah tidak mau lagi," sering memicu defensif, bukan kedekatan. Cara sehat mengungkapkan rindu intim. Mulailah dari perasaan, bukan tuntutan. Beberapa langkah aman, pilih waktu yang tenang, gunakan bahasa aku, sampaikan rindu bukan tuntutan, hargai respons pasangan. Contoh kalimat lembut, "Aku rindu merasa dekat denganmu. Aku tidak menuntut, hanya ingin jujur." Keintiman tumbuh dari rasa aman, bukan dari tekanan. Saya ingin menutup episode ini dengan satu pesan penting. Rindu bukan sesuatu yang harus disembunyikan. Yang perlu dijaga adalah cara menyampaikannya. Jika hari ini Anda masih merindukan hubungan intim, itu bukan tanda Anda berlebihan. Itu tanda Anda masih mencintai. Bicaralah dengan lembut, dengarkan dengan empati, dan hargai proses satu sama lain. Saya Dr. Rahayu. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Sampai bertemu di episode berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.